Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di video aku ya teman-teman. Nah ini aku mau share lagi kegiatan aku. Ini tuh pagi hari sekitar jam 6 lewat sedikit lah ya. Nah ini kegiatan baru aku ya teman-teman. Biasanya tuh anak aku sekolahnya tuh shift siang terus. Nah kali ini udah seminggu anak aku tuh masuk pagi. Jadi harus gercep ya pagi-pagi ya teman-teman ya. Karena kelas 6 udah selesai ujian, jadi kelasnya itu ada yang kosong. Dari A, B sampai C itu kosong. Jadi kelas anak aku itu masuk pagi ya teman-teman selama 1 minggu ini, dan seterusnya sampai bagi rapot ya kata gurunya. Nah jadi rutinitas aku pagi itu sekarang tuh padat, super padat benar ya teman-teman. Biasanya tuh kan agak santai, masak dulu sambil nyantai, soalnya anak kan biasanya pergi sekolah jam setengah 10. Nah kali ini tuh jam 6 itu anak harus udah mandi, harus udah beres kayak gini. Jam setengah 7 langsung cus OTW langsung pergi sekolah ya. Dan ini tuh aku biasanya bangun tuh sekitar setengah 6 ya. Nah ini tuh setengah 5 tuh udah bangun, masak nasi, masak lauk ya. Kalau lauknya sih nggak yang ribet-ribet. Kalau untuk bekal sekolah biasanya cuma nugget, goreng telur, atau bikin nasi goreng. Nah ini ritual anak aku ya, sebelum sekolah habis pakai seragam ya kayak gini ya teman-teman. Aku pakaiin lotion, krim, aku sisirin juga. Terus biasanya kalau ada yang iritasi bagian kulitnya aku pakein salep dia juga ya. Soalnya anak aku tuh dari bayi sampai sekarang memang dia tuh kulitnya tuh sensitif. Jadi kalau berkeringat sedikit tuh biasanya tuh kadang kambuh-kambuh ya teman-teman, kayak eksim apa-apa gitu ya namanya, kurang tahu sih. Kalau dia lagi kambuh berintisan banyak banget, kadang kasihan ya dia tuh kayak gatel garuk-garuk terus. Nah anak aku tuh kalau sekolah aja dia pakai jilbab. Nah tuh parfumnya jangan lupa juga biar nggak bau ketek katanya. Dia tuh suka banget bergaya ya, masih kecil gayanya udah kayak anak gadis aja, memang udah gadis ya. Nah lanjut, ini aku sambil beberes tipis-tipis bagian kamar anak aku. Nah ini tuh ada selimut aku, terus ada bantal aku, ada ikan aku juga, boneka ikan ya maksudnya. Soalnya semalam aku tuh nginep di kamar anak aku karena suamiku itu dinas malam atau shift malam ya. Nah ini aku beresin dulu buat bantal-bantal aku karena mau aku bawa lagi ke tempat asalnya. Ke tempat asal kamar aku lah ya. Nah ini tuh lanjut lagi ke video. Ini aku mau siapin bekal anak aku ya. Nah itu seperti biasa aku tuh kalau habis masak nasi tuh ya teman-teman, aku cabut kabelnya kayak gitu, terus aku agak dikirau-kirau atau dikicau-kicau gitu ya. Kirau-kirau ya bukan kicau-kicau. Kicau-kicau itu kan burung ya. Nah itu aku lagi siapin bekal anak aku, ambil nasinya tuh dia protes katanya nggak mau banyak-banyak, takut nggak habis ya kalau di sekolah. Nah menu anak aku bekal sekolah hari ini tuh ada tempe bacem sama nugget ya digoreng, terus bawain aja pakai cocolannya itu sambal saus yang sasetan itu ya teman-teman, yang cabe. Dia tuh suka banget kayak gitu aja udah habis. Soalnya kalau anak sekolah tuh dibawain bekal yang berkuah-kuah itu kadang belepotan ya teman-teman, apalagi yang sambal-sambal, apalagi ikan-ikan itu kadang bau, kadang tangannya itu sampai kena baju-baju. Jadi kalau untuk sekolah yang simple-simple kayak gini aja. Kalau ada nasi lebih kadang nasi goreng ya yang aku bawain. Nah ini aku siapin dulu di tas anak aku ya. Itu aku bongkar dulu bukunya, aku keluarin soalnya dia tuh nyusunnya kurang rapi. Nah itu aku sambil ngoceh-ngoceh ya, kalau pagi-pagi biasalah emak-emak serba pengen gercep tapi anaknya lelet banget. Pengennya cepet, suruh saset-saset tapi anaknya banyakan drama ya. Oh ya teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat, selalu bahagia ya. Sampai lupa aku nanyain kabar kalian semua. Dari tadi keasikan ngobrol sampai lupa nanyain kabar teman-teman ya. Semoga rezeki kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan dipermudahkan selalu urusan kita semua, amin. Nah ini anak aku udah siap, dia udah pakai sepatu, aku lagi siap-siap ambil kunci motor sama pakai masker ya.
Aku kalau ngantar anak aku itu udah nggak sempat lagi mandi ya teman-teman, paling cuman pakai baju kayak gitu, terus aku pakai sweater atau jaket, pakai helm, pakai masker, udah deh. Kalau mau mandi maknya nggak keburu ya teman-teman, soalnya pulang dari ngantar anak sekolah pun kadang aku masih banyak kerjaan di rumah, kadang masih beres-beres rumah, soalnya tadi kan yang diduluin bekal anak ya. Nah lanjut, ini kegiatan aku di sore hari karena berhubung di tempat aku tuh sering musim hujan. Nah ini aku mau bikin kolak ubi apa ya, ubi jalar atau bijur ya bahasa Bangkanya. Nah ini aku tuh beli di tempat tetangga aku, dia tuh berkebun. 1 kilonya itu 7.500 dan aku tuh beli 4 kilo, aku bagi 2 sama mertua aku. Ini tuh warnanya ungu, dalamnya juga ungu ya teman-teman, tapi alhamdulillah dalamnya itu manis banget aslinya tuh ubinya. Nah ini aku kupas-kupas dulu, soalnya di tempat aku tuh setiap habis zuhur itu udah mulai berkumpul mendungnya, udah gelap, dan di sore hari sekitar jam 2 jam 3 gitu pokoknya udah turun hujan lebat banget ya teman-teman ya. Nah ini sengaja aku beli ubi ini, dan tadi pagi tuh udah beli kelapa ya sekalian pulang ngantar anak aku sekolah tuh, karena tahu cuaca setiap sore itu pasti hujan. Nah ini aku putusin buat bikin cemilan kolak ubi jalar. Nah ini supaya getahnya nggak lengket, ini aku ngupasnya sekalian di bawah air mengalir ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau ngupas ubi kayak gini, kalau nggak pakai air tuh biasanya tuh lengket tangan kita ya, banyak getahnya gitu. Nah ini kalau pakai air ngalir kayak gini nggak lengket teman-teman di tangan kita ya. Nah kalau biasanya tuh aku bikin kolak itu cuman pakai santan kelapa, terus gula merah. Tadi tuh aku masukin gula merahnya tuh 2 butir ya teman-teman. Dan nanti juga aku tambahkan garam sedikit dan juga gula pasir. Soalnya kalau kata orang tua tuh kalau kita bikin makanan yang manis-manis, yang berkuahnya tuh ada kuahnya manis-manis gitu, harus ditambahkan garam sedikit biar agak lemak gitu ya katanya sih. Jadi kita ya ikut-ikutan aja lah nurut apa resep orang tua. Nah ini udah selesai kupas mengupasnya tuh kan, udah selesai. Langsung aja ini aku potong asal aja ya teman-teman, dicincang kayak gini aja, agak kasar-kasar cincangnya. Soalnya kalau ubi jalar ini kalau mau dipotong rapi-rapi juga ya susah ya teman-teman, suka meleset gitu kan, takut kena tangan. Jadi ini potong asal aja lah kayak gini. Maaf ya teman-teman, aku tuh ngisi suaranya tuh di teras rumah, jadi banyak suara motor yang bising banget ya. Nah ini sudah mendidih, baru aku masukin tuh si garam sama gula. Oke teman-teman, segini aja ya video dari aku. Semoga kalian semua suka dan terhibur, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.